Saya sering terbangun pada pukul 3 pagi setiap malam meski tubuh masih terasa lelah. Saya berusaha tidur lagi tetapi tidak bisa. Saya hanya duduk diam di tempat tidur, menatap langit-langit. Hal itu membuat saya kelelahan dan mengantuk di siang hari. Semakin sering hal ini terjadi, semakin saya takut menghadapi penuaan. Apakah inilah yang disebut penuaan? Selamat datang di Hidup Sehat 365, tempat di mana kita semua setara, berbagi belajar dan bertumbuh bersama, demi hidup yang lebih sehat dan bermakna, tidak peduli berapa usia kita. Nama saya Dr. Muhammad, dan dengan pengalaman lebih dari 30 tahun di dunia kesehatan saya hadir di sini, bukan sebagai ahli semata, tetapi sebagai teman yang ingin membantu Anda memahami tubuh dan jiwa Anda. Cerita dari Ibu Sariah bukanlah hal yang langka. Justru itu adalah suara dari ribuan, bahkan jutaan, warga Indonesia yang berusia lanjut dan merasa seperti dia. Terbangun pada pukul 2 atau 3 pagi, merasa gelisah bingung, dan terkadang juga sedih tanpa alasan yang jelas. Hari ini kita akan menyelami bersama apa sebenarnya yang terjadi. Apa makna dari kebiasaan bangun dini ini? Apakah ini gangguan, ataukah ini pesan dari tubuh kita? Dalam episode ini, saya akan membimbing Anda melalui 5 penyebab utama fenomena ini. Dari perubahan hormon hingga faktor emosional yang sering kita abaikan. Tidak hanya itu, kita juga akan membahas langkah-langkah praktis yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas tidur Anda. Ingat, kita tidak melawan tubuh kita. Kita belajar untuk memahami dan bersahabat dengannya. Program ini bukan sekadar informasi. Ini adalah ruang hangat di mana Anda dapat merasa dipahami, diterima, dan didukung. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Karena tidak ada kata terlambat untuk merawat diri sendiri, terutama di usia emas kita. Salah satu alasan paling umum mengapa banyak orang tua bangun dini adalah penurunan alami hormon melatonin. Melatonin dikenal sebagai hormon tidur yang mengatur siklus tidur dan bangun. Seiring bertambahnya usia tubuh manusia, mulai memproduksi melatonin dalam jumlah yang lebih sedikit dan pada waktu yang kurang konsisten. Ini bukan karena tubuh kita rusak, melainkan karena proses biologis yang alami dan tidak bisa dihindari. Penelitian dari Reiter et al. Tahun 2014 dalam jurnal Age-Related Changes in Melatonin Production menunjukkan bahwa produksi melatonin dapat menurun drastis setelah usia 50 tahun. Akibatnya otak kita tidak lagi menerima sinyal kuat untuk tetap tertidur di malam hari sehingga kita menjadi lebih mudah terbangun bahkan tanpa alasan yang jelas. Ketika melatonin berkurang, tidur menjadi lebih ringan dan tidak sedalam saat muda. Bahkan suara kecil, cahaya samar, atau perubahan suhu ruangan dapat dengan mudah membangunkan kita. Saya sering menyarankan pasien saya untuk menciptakan lingkungan tidur yang mendukung produksi melatonin, seperti mematikan semua perangkat elektronik 1 jam sebelum tidur, menggunakan tirai gelap menjaga kamar tetap sejuk serta tenang, dan mencoba relaksasi ringan seperti doa atau zikir sebelum tidur. Saya tidak tahu bahwa hormon bisa berperan begitu besar. Kadang saya tidur tepat waktu, tapi tetap bangun pada jam 2 pagi. Saya merasa seperti ada sesuatu yang mengganggu dari dalam bukan dari luar. Sekarang saya lebih paham, mungkin saya harus mencoba mengatur ulang suasana kamar saya. Dan menghindari layar ponsel sebelum tidur. Mungkin juga saya bisa mencoba membaca Al-Quran ringan sebelum tidur untuk membuat hati lebih tenang. Langkah kecil seperti itu bisa memberikan perubahan besar. Kualitas tidur kita tidak hanya bergantung pada berapa lama kita tidur, tetapi juga pada seberapa dalam tidur tersebut. Jangan abaikan sinyal dari tubuh Anda. Kita semua bisa belajar untuk menyesuaikan diri, bahkan di usia lanjut. Ingat, Allah menciptakan tubuh kita dengan kebijaksanaan yang luar biasa, dan kita hanya perlu mendengarkannya. Saya ingin mengundang Anda semua yang sedang mendengarkan untuk berbagi pengalaman Anda di kolom komentar. Apakah Anda juga sering bangun dini seperti Ibu Sariah? Apa yang biasanya Anda rasakan? Apa solusi yang Anda temukan sendiri?
Mari saling memberikan dukungan dan inspirasi. Jangan lupa untuk menyukai video ini jika Anda merasa terbantu dan langganan ke kanal kami. Hidup Sehat 365 agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Terima kasih sudah bersama kami. Semoga Allah selalu memberi kita kesehatan, ketenangan, dan keberkahan dalam setiap malam kita. Salah satu perubahan alami dalam pola tidur yang sering terjadi pada lansia adalah fenomena yang dikenal sebagai fase tidur maju. Ini adalah kondisi di mana tubuh kita merasa mengantuk lebih awal pada malam hari dan secara otomatis terbangun lebih awal di pagi hari. Perubahan ini bukan karena kebiasaan, tetapi merupakan pergeseran ritme sirkadian yang terjadi seiring dengan penuaan. Dalam jurnal Circadian Rhythms and Aging oleh Hood dan Amir tahun 2017 dijelaskan bahwa ritme biologis kita mulai bergeser lebih awal seiring bertambahnya usia. Jam internal tubuh yang sebelumnya selaras dengan kehidupan aktif mulai menyesuaikan diri dengan perubahan fisik dan hormon. Akibatnya, kita sering merasa tertidur sebelum pukul 9 malam dan bangun saat langit masih gelap. Saya sering melihat pasien yang mengira mereka mengalami insomnia, padahal yang terjadi adalah perubahan fase tidur. Tubuh mereka sebenarnya mendapatkan jumlah tidur yang cukup, tetapi pada jam yang berbeda dari yang mereka harapkan. Ini bisa membuat seseorang merasa bingung dan frustrasi, apalagi jika mereka masih ingin tetap aktif di malam hari atau merasa tidak produktif karena bangun terlalu pagi. Saya sering tertidur saat menonton TV malam, bahkan sebelum acara favorit saya selesai. Dan saya bangun sangat pagi dengan pikiran penuh. Saya merasa seperti hari sudah dimulai padahal masih jam 2 atau 3 pagi. Itu membuat saya bingung dan sedikit kesepian. Saya ingin bisa tidur sedikit lebih lama agar pagi hari saya tidak terlalu panjang dan sepi. Itu adalah respons tubuh yang normal terhadap usia. Ritme sirkadian kita mulai menyesuaikan dengan kehidupan yang lebih tenang dan minim aktivitas sosial. Apalagi setelah pensiun, banyak orang kehilangan penanda waktu seperti jadwal kerja atau pertemuan harian. Ini membuat tubuh memulai fase istirahat lebih cepat tanpa kita sadari. Namun kabar baiknya kita bisa melakukan penyesuaian kecil yang dapat membantu tubuh tetap berada dalam pola yang nyaman. Menambah sedikit aktivitas ringan setelah makan malam seperti berjalan kaki, membaca buku dengan cahaya hangat, atau berbincang dengan keluarga bisa membantu memperlambat sinyal mengantuk. Beberapa pasien juga merasa terbantu dengan melakukan ibadah malam ringan seperti membaca doa zikir lembut atau menyimak ceramah sebelum tidur. Tujuannya bukan memaksa tubuh kembali ke pola lama, tapi menyesuaikan dengan kehidupan baru secara lebih harmonis dan bermakna. Ini adalah cara kita merangkul perubahan, bukan melawannya. Pada usia lanjut, tubuh kita mulai menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan fisik yang tidak selalu terlihat di siang hari, tetapi menjadi sangat terasa saat malam tiba. Salah satu penyebab umum seseorang bangun pada pukul 2 atau 3 pagi adalah respons tubuh terhadap rasa nyeri atau gangguan kesehatan ringan yang muncul diam-diam. Dalam jurnal Sleep Disturbances in the Elderly oleh Naikrug dan Ankoli Israel tahun 2010 dijelaskan bahwa kondisi seperti nyeri sendi akibat osteoartritis, gangguan pada kandung kemih, refluks asam lambung, hingga efek samping obat-obatan sangat memengaruhi pola tidur. Masalah-masalah ini mungkin tidak dirasakan saat kita aktif di siang hari, tetapi ketika tubuh beristirahat, sinyal-sinyal kecil menjadi lebih nyata. Saya sering menjumpai pasien yang tidak sadar bahwa mereka memiliki keluhan kandung kemih sampai mereka mulai sering bangun malam hanya untuk ke kamar mandi. Kandung kemih yang menjadi lebih sensitif adalah hal yang wajar seiring usia, tetapi bila tidak dikelola bisa mengganggu siklus tidur secara signifikan. Saya mulai menyadari bahwa saya lebih sering ke kamar mandi di malam hari dibanding siang. Rasanya seperti tubuh saya tahu waktu itu untuk bangun. Tapi setelah bangun saya sulit tidur kembali. Tubuh saya sudah merasa tidak nyaman meskipun tidak ada rasa sakit yang jelas. Ini membuat malam saya terasa sangat panjang dan melelahkan. Apa yang Ibu alami sangat umum.
Selain itu, beberapa obat yang biasa dikonsumsi untuk tekanan darah atau nyeri bisa menyebabkan peningkatan kebutuhan buang air atau perubahan suhu tubuh. Saya selalu menyarankan pasien untuk berkonsultasi dengan dokter mengenai waktu minum obat dan mencatat perubahan tidur setiap minggu untuk menemukan pola yang mungkin tersembunyi. Jika nyeri sendi mengganggu, gunakan bantal tambahan untuk menopang posisi tidur. Jika gangguan lambung yang menjadi masalah, hindari makan malam, terlalu larut atau makanan pedas. Dan jika merasa gelisah, cobalah latihan pernapasan sederhana atau minum air hangat sebelum tidur. Saya juga menyarankan untuk memperhatikan kelembapan dan suhu ruangan. Udara yang terlalu kering atau dingin dapat menyebabkan hidung tersumbat kulit kering atau bahkan batuk ringan di malam hari. Semua ini bisa menjadi pemicu bangun dini tanpa disadari. Jika memungkinkan, gunakan humidifier dan selimut yang cukup hangat, terutama di musim hujan. Terakhir, jangan lupa menjaga hidrasi tubuh secara cukup. Minumlah air putih yang cukup di siang hari dan kurangi asupan cairan 2 jam sebelum tidur untuk mengurangi frekuensi ke kamar mandi malam. Kombinasi dari perhatian kecil ini bisa membuat tidur Anda lebih nyenyak dan berkualitas. Kebiasaan sehari-hari kita membentuk ritme tidur lebih dari yang kita sadari. Pada usia lanjut, perubahan rutinitas seperti makan malam lebih awal, berkurangnya aktivitas fisik, atau tidak adanya struktur harian yang tetap dapat membuat tubuh kita mulai mengantuk lebih awal dari biasanya. Ini secara langsung mempengaruhi jam biologis dan menyebabkan kita terbangun lebih pagi. Dalam jurnal Lifestyle Factors Influencing Sleep in Elderly oleh Kaufman et al. tahun 2016 disebutkan bahwa berkurangnya paparan cahaya alami di siang hari, kurangnya olahraga ringan dan tidur siang terlalu lama adalah faktor-faktor utama yang menyebabkan gangguan pola tidur pada lansia. Kita mungkin merasa bahwa kita telah istirahat cukup, padahal kualitas tidur yang terganggu membuat tubuh tetap merasa lelah. Saya sering menyarankan pasien untuk menjaga rutinitas yang sehat, seperti bangun dan tidur pada waktu yang sama, setiap hari berjalan kaki di pagi hari, agar terkena sinar matahari, serta menghindari tidur siang yang terlalu lama. Aktivitas ringan setelah makan malam seperti merapikan rumah atau berbincang dengan keluarga juga bisa menunda rasa kantuk datang terlalu cepat. Sejak saya pensiun hari-hari, saya terasa lebih tenang, tapi juga lebih sepi. Saya mulai tidur lebih awal, karena tidak banyak yang saya lakukan malam hari. Kadang saya hanya duduk sendiri di ruang tamu, dan tanpa sadar sudah tertidur. Perasaan itu sangat wajar. Tubuh kita butuh sinyal-sinyal dari lingkungan untuk tahu kapan waktunya istirahat dan kapan waktunya bangun. Tanpa struktur harian, tubuh kita kebingungan. Karena itu saya sangat menganjurkan membangun rutinitas meski sederhana dan mencari aktivitas yang memberi makna di malam hari. Misalnya Anda bisa mencoba membuat jadwal tetap untuk makan malam waktu berbicara dengan keluarga, atau menyelesaikan hobi seperti menulis, menjahit, atau membaca kitab suci. Aktivitas-aktivitas ini memberi penanda waktu kepada tubuh. Ini membantu kita tidur lebih teratur dan tidak terbangun di waktu yang ganjil. Untuk para pendengar yang budiman, apakah Anda juga mengalami perubahan kebiasaan yang memengaruhi pola tidur Anda? Bagaimana Anda menghadapinya? Silakan berbagi pengalaman Anda di kolom komentar. Mungkin solusi Anda bisa menginspirasi yang lain. Terima kasih telah bersama kami hari ini. Semoga Allah memberikan kita semua kesehatan, keberkahan waktu, dan ketenangan malam yang penuh rahmat dan berkah. Ada satu faktor yang sering tidak kita perhatikan ketika membicarakan gangguan tidur pada usia lanjut, yaitu faktor emosional dan psikologis. Banyak orang bangun di tengah malam, bukan karena gangguan fisik, tapi karena pikiran yang terus berjalan. Kecemasan ringan, rasa sepi, penyesalan masa lalu, bahkan kenangan yang belum selesai. Semuanya bisa datang diam-diam saat malam tiba. Dalam jurnal Emotional Regulation and Sleep in Older Adults oleh Friedman et al. tahun 2012, dijelaskan bahwa lansia cenderung mengalami peningkatan refleksi emosional di malam hari karena otak tidak lagi teralihkan oleh aktivitas seperti saat muda.
ketika suasana menjadi tenang dan tidak ada distraksi pikiran bawah sadar mengambil alih. Perasaan seperti ini bisa muncul dalam bentuk sulit tidur kembali setelah terbangun jantung berdebar atau hanya sekadar rasa gelisah yang tidak bisa dijelaskan. Ini adalah momen ketika tubuh dan pikiran mencoba berkomunikasi. Dan dalam banyak kasus kita tidak perlu obat atau terapi medis, tapi cukup ruang untuk mendengarkan diri sendiri. Saya sering merasa rindu suami saya yang sudah tiada. Malam hari adalah waktu paling sepi, dan saya merasa seperti tidak ada tempat untuk cerita. Kadang saya bangun hanya karena perasaan berat di dada. Bukan karena rasa sakit, tapi lebih ke hati yang penuh kenangan. Rasanya seperti Allah sedang mengingatkan saya pada masa-masa yang telah lewat. Dan saya belum siap untuk melepaskannya. Ibu tidak sendiri. Banyak orang tua mengalami hal serupa. Oleh karena itu saya sangat menganjurkan menyiapkan rutinitas malam yang menenangkan hati bukan hanya tubuh. Menulis jurnal, mendengarkan murotal Al-Quran dengan suara lembut atau menulis surat kepada diri sendiri bisa menjadi saluran emosi yang sehat. Beberapa orang juga merasa terbantu dengan membaca doa khusus sebelum tidur atau melakukan refleksi atas hari yang telah dilewati. Ini bukan hanya membantu meredakan perasaan, tapi juga mengingatkan kita bahwa setiap malam adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki niat dan merawat jiwa. Aktivitas ini memberi ruang bagi pikiran dan hati untuk beristirahat. Ketika kita menerima emosi, bukan menekannya, tubuh kita pun lebih mudah masuk ke fase tidur dalam. Allah menciptakan malam untuk ketenangan, dan dengan ketenangan hati tidur pun menjadi lebih berkualitas. Jangan takut dengan keheningan malam. Disitulah kita sering menemukan bagian paling tulus dari diri kita sendiri. Setelah membahas bersama 5 penyebab utama, mengapa seseorang sering terbangun di tengah malam, terutama pada pukul 2 atau 3 pagi, kita bisa mulai memahami bahwa ini bukanlah sebuah gangguan yang perlu ditakuti. Sebaliknya, ini adalah cara tubuh dan jiwa kita berkomunikasi seiring bertambahnya usia. Kita telah menyelami bersama bagaimana penurunan melatonin membuat tidur menjadi lebih ringan, bagaimana ritme sirkadian bergeser lebih awal secara alami, serta bagaimana gangguan fisik seperti nyeri atau gangguan pencernaan memengaruhi kualitas tidur. Kita juga menyadari bahwa kebiasaan harian yang berubah dan faktor emosional seperti kesepian atau kenangan lama bisa menjadi pemicu bangun dini yang selama ini kita alami. Saya ingin menegaskan kembali bahwa semua hal ini adalah bagian dari proses hidup yang alami. Tidak ada yang rusak dalam diri kita. Tubuh kita tidak gagal. Yang ada hanyalah perubahan, dan setiap perubahan dapat kita tanggapi dengan bijak. Allah telah menciptakan tubuh manusia dengan kemampuan luar biasa untuk beradaptasi, dan tugas kita adalah belajar memahami serta mendengarkan sinyal-sinyalnya. Saya merasa lebih tenang setelah mengetahui semua ini. Dulu saya mengira saya sendiri yang mengalami ini, tapi ternyata banyak orang yang merasakan hal yang sama. Sekarang saya mulai melihat bangun dini bukan sebagai masalah, tapi sebagai momen untuk lebih dekat dengan diri saya sendiri dan kepada Allah. Itulah esensi dari program Hidup Sehat 365. Kita tidak hanya membahas kesehatan fisik, tetapi juga membangun pemahaman dan cinta terhadap kehidupan di usia emas. Setiap malam yang terasa panjang bisa menjadi ladang introspeksi dan kedekatan spiritual. Setiap sinyal tubuh bisa menjadi panggilan untuk memperhatikan lebih dalam. Saya ingin mengajak Anda semua untuk tidak merasa sendiri dalam perjalanan ini. Jadikan setiap perubahan sebagai peluang untuk bertumbuh, memperkuat iman, dan mempererat hubungan dengan orang-orang terdekat. Jika Anda merasa terbantu dengan apa yang kami bagikan hari ini, silakan bagikan episode ini kepada sahabat atau keluarga Anda yang mungkin juga membutuhkannya. Terima kasih telah bersama kami hingga akhir episode ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan, ketenangan, dan keberkahan kepada Anda dan keluarga. Sampai bertemu kembali dalam episode berikutnya di Hidup Sehat 365, tempat kita membangun masa tua yang bermakna bersama-sama.
Ingatlah bahwa tidur bukan hanya tentang menutup mata dan beristirahat, tetapi juga tentang bagaimana kita berdamai dengan hari yang telah berlalu. Setiap malam adalah kesempatan baru untuk memperbaiki hubungan dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan dengan Sang Pencipta. Jangan ragu untuk merancang malam Anda dengan lebih penuh perhatian. Seperti halnya kita merawat siang hari kita, malam pun layak mendapat sentuhan kasih sayang yang sama. Dengan begitu hidup kita akan terasa lebih utuh, lebih damai, dan lebih penuh makna.